Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, dan yang melestarikan alam semesta ini. Pemirsa, semoga kita sebagai hambanya selalu mendapatkan petunjuk dan ridha-Nya dalam menapaki hidup ini. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Pemirsa, dalam episode kali ini saya mencoba ambil dari buku saya yang ketujuh yang saya tulis sekitar tahun 2010. Judulnya adalah Langit Bertasbih, Bumi Berzikir. Mari kita mencoba belajar dari alam semesta, meskipun dalam waktu singkat, di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhai. Pemirsa dan adik-adik sekalian, menurut sains, dengan berbagai teori yang ada, bumi kita ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Siapa yang mencipta? Tak ada jawaban lain. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah mencipta bumi dengan segala isinya ini? Tak ada yang mengetahui, kecuali Dialah yang memberitahu, yaitu agar manusia mengenal Allah, kemudian hanya kepadanya semua manusia untuk mengabdi. Kemudian, untuk apa semua yang ada di bumi ini? Allah menyatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang mencipta untuk kalian semuanya segala sesuatu yang ada di bumi ini. Masya Allah. Pemirsa, jadi semua yang ada ini untuk kita manusia, untuk kepentingan kita dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita lihat di sekitar kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, di bawah kita, atau di depan kita, di belakang kita. Kebetulan saya di sekitar ini ada tanaman besar kecil, ada pohon, ada rumput, ada ilalang, ada buah mungkin, ada yang manis, buah itu ada yang masam, ada bunga, ada yang harum, ada yang tidak, ada tanah, ada yang keras, ada yang subur, ada angin, udara, sungai, hujan, bebatuan, binatang, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Pemirsa Bapak-Ibu sekalian, di belakang saya ini ada sungai kecil dengan debit air yang cukup kecil. Andai saja kita bersih, hati kita bersih, maka gemericik suara air itu insya Allah akan terdengar indah di telinga kita. Karena suara itu adalah suara alami yang dibentuk oleh alam semesta. Atau cobalah kita merenung di malam hari. Ketika suasana sunyi, mari kita dengarkan suara alam. Semilir angin, binatang malam, degup jantung dan nafas kita. Masya Allah. Kita akan bertemu dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita akan menemukan hakikat hidup kita yang sangat indah sekali. Bapak sekalian para pemirsa, kemudian bersama bumi dicipta pula kelengkapan bumi yang luar biasa yang namanya adalah gravitasi, gaya tarik bumi. Semua benda akan ditarik oleh pusat bumi dengan besaran rumus matematis tertentu. Pertanyaannya, kenapa Allah mencipta gravitasi? Jawabnya adalah, insya Allah akan kita ketahui
bahwa bumi ini akan menjadi lestari dan manusia selamat dari bencana dengan adanya gravitasi. Konon secara sains, teori gravitasi ditemukan oleh Isaac Newton di abad ke-17 ketika ia tidak sengaja melihat sebuah apel yang jatuh ke bumi, kemudian diamati, direnungkan, diselidiki, maka muncullah rumus percepatan matematisnya, yaitu secara matematis ketemu G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Hadirin, dengan tidak sengaja Isaac Newton menemukan apel yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Kenapa apel bisa jatuh? Ternyata setelah diselidiki, ternyata ada gaya tarik bumi yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan gravitasi. Ya Allah. Dan Al-Quran memberi informasi 1000 tahun sebelumnya bahwa ada gaya gravitasi bumi ini. Wa idzal kawakibun tafarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berjatuhan, kata Allah, ya Allah, suatu saat bintang akan berjatuhan. Mungkin saat itu gaya tarik antar bintang dan galaksi sudah melemah sehingga bintang-bintang jatuh bertaburan. Sementara di ayat lain Allah menyatakan, Allah menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi illa bi'izni, melainkan dengan izin Allah. Artinya gaya gravitasi itu terjadi karena izin Allah. Masya Allah. Mari kita renungkan, apa yang terjadi jika tidak ada gravitasi di bumi ini? Semua benda-benda yang ada di permukaan bumi akan terlempar ke udara. Manusia, kendaraan, rumah, pepohonan, air lautan, semua akan terbang kelempar ke udara. Mengapa bisa terjadi? Karena bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan lebih dari 1600 km per jam. Ya Allah. Pemirsa, kalau bumi berputar dengan kecepatan sedemikian cepat itu, andai kata tidak ada gravitasi, maka semua yang menempel di bumi, semua akan terlempar dengan kecepatan 1600 km per jam. Ya Allah. Sekedar contoh saja. Kalau ini ibarat bumi, saya tetesi sebuah titik air, dan saya putar bumi ini, maka terlemparlah air ini dengan kecepatan perputaran bumi. Ya Allah. Bumi, kalau tidak ada gravitasi, semuanya tidak akan selamat. Semua terlempar dengan kecepatan sekian. Untung, semua yang ada di atas bumi ini oleh Allah dibuat lengket, ditarik oleh bumi, sehingga tidak terlempar. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bumi menjadi lestari, bumi menjadi indah, bumi menjadi sejuk dan nyaman karena adanya ciptaan Allah yang disebut gravitasi. Pemirsa, mari kita coba melihat sisi lainnya dengan pendekatan yang lebih dalam. Secara hakikat, buah apel yang sudah masak itu jatuh ke bumi. Ia jatuh bukan sekedar lantaran gaya tarik bumi, bukan, tetapi lantaran cintanya buah apel kembali ke pangkuan bumi. Ya Allah. Buah apel jatuh dan kembali pulang kepada sang induk yang melahirkannya, yang membesarkannya. Masya Allah. Dalam ilmu fisika, percepatan artinya tambah lama, tambah cepat, tambah lama, tambah cepat. Artinya apa? Buah apel itu ingin segera bertemu dengan bumi yang dicintainya. Bertambah dekat dengan bumi, betapa cepat. Ya Allah. Masya Allah. Untuk apa bumi menumbuhkan buah apel? Karena cintanya bumi kepada manusia. Agar manusia kita semuanya bisa menikmati lezatnya buah apel. Semua yang ada, tanaman, air hujan, angin bertiup, awan berarak, air mengalir, daun bisa jatuh, ikan bisa berenang, burung bisa terbang, gunung berdiri tegak karena adanya gravitasi. Maka manusia pun bisa menikmati keindahan hidup ini
karena gravitasi. Bisa makan, bisa minum, bisa mandi, bisa berjalan, bisa berdiri, duduk, bekerja, naik kendaraan, dan sebagainya. Ya Allah, semua karena adanya gravitasi bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita sebagai orang beriman harus bisa melakukan iktibar, mengambil pelajaran yang berharga ini. Anak dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Setelah besar, hendaknya ia harus kembali ke pangkuan sang ibu. Seharusnya ia rindu untuk segera kembali datang mencintai, menyayangi kedua orang tuanya. Ya Allah, karyawan, pegawai dibesarkan oleh instansinya, demikian juga murid, pelajar, mahasiswa menjadi pandai dengan ilmu pengetahuan yang dapat dari guru dan dosennya. Bahkan dua orang sahabat harus memberikan daya tariknya agar bisa saling mencintai, berpisah dan bertemu dilandasi oleh kasih sayang Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah seorang di antara kalian belumlah beriman secara sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bukhari Muslim. Demikianlah seorang pemimpin harus memberikan nilai-nilai positifnya sebagai keteladanan dan daya tarik bagi yang dipimpinnya. Maka pemirsa, anak dan orang tua, karyawan dan instansi, mahasiswa dan dosen, murid dan guru, dua orang sahabat, semua harus bisa memberikan daya tarik agar saling mencintai dan saling dicintai, seperti yang dicontohkan Allah dalam ciptaannya yang disebut gravitasi. Masya Allah. Seorang istri harus berperilaku yang membuat sang suami menjadi bertambah tertarik sehingga untuk lebih cinta dan sayang kepadanya. Seorang suami harus berperilaku yang bisa membuat sang istri tertarik hatinya untuk lebih patuh dan taat kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Maka dengan melakukan iktibar terhadap gravitasi, semoga kita semua akan semakin tunduk dan tawaduk kepada sang pemilik jagat raya ini. Pemirsa, puncaknya secara ma'rifatullah bahwa manusia dicipta, manusia dibesarkan, manusia diberi panca indera, manusia diberi pola pikir, dan dengan berbagai kelengkapan oleh Allah, bahkan diberi iman. Itu semua agar seorang hamba tertarik untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Maka kita harus mencintai Allah dan juga Rasul-Nya yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia agar manusia bertakwa, berakhlak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Dan bulan Ramadan ini adalah gravitasi bagi orang-orang beriman agar selalu berupaya dan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya di dalamnya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit tentang gravitasi ini memberi manfaat bagi kita semua, sehingga hidup menjadi lebih mudah, lebih indah, dan lebih bermakna. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.